Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan paradigma inquiry apresiatif dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau IA merupakan model manajemen perubahan kolaboratif yang memberikan perbaikan sistem pada suatu komunitas atau organisasi. Dengan langkah awal, membuat pertanyaan utama dalam suasana positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan penting di dalam inquiry apresiatif, yaitu bagja. Tahapan pertama adalah B. Buat pertanyaan utama yang merupakan penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses bagja yang berbeda. Maka buatlah pertanyaan-pertanyaan dan diskusikan untuk memilih satu pertanyaan. Misalnya, jika di dalam sekolah ingin mengoptimalkan pembelajaran, maka seluruh pemangku kepentingan membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan ide pemikirannya dan pilihlah satu pertanyaan utama yang dapat mewakili pertanyaan lainnya. Tahapan kedua adalah A. Ambil pelajaran. Menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu dan kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama, kemudian beranjak ke seluruh komunitas sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Tahapan ketiga adalah G. Gali mimpi. Komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, susunlah pertanyaan-pertanyaan pemandu penggali tersebut. J. Adalah tahapan keempat. Jabarkan rencana. Komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diimpikan. Tindakan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Tahapan terakhir adalah A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata, hingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian yang mentransformasi rencana jadi nyata. Buat pertanyaan yang membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan. Paradigma inquiry apresiatif dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan 2 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dengan kodrat alam raya ini dan akan bahagia jika bisa menyatukan diri dengan alam. Peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat pribadinya dengan pengaruh lingkungannya. Prinsip kodrat alam bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan kewajibannya, baik kewajiban terhadap Tuhan, lingkungan, masyarakat, maupun diri sendiri. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan secara global menurut masanya, di mana pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Dalam prosesnya, kemajuan zaman disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Apabila berpengaruh positif, maka dapat diterapkan di dalam dunia pendidikan. Tetapi jika sebaliknya berpengaruh negatif pada dunia pendidikan, maka harus ditinggalkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya, bahwa tumbuh hidupnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita. Jadi tugas pendidik hanyalah mendampingi, mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kekuatan yang ada di dalam hidup batin dan hidup lahir mereka. Ibarat petani, pendidik hanya berkewajiban menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak bisa mengubah kudrat irodatnya padi tumbuh menjadi tanaman lain. Manfaat paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dalam mengimplementasikan tahapan bagja dengan menggali seluruh potensi kekuatan diri seluruh pemangku kepentingan sekolah menuju sekolah ramah anak dan merdeka belajar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.